Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah tadi kita belajar terkait dengan perencanaan pesan-pesan bisnis, bagaimana kita menganalisis audiens, bagaimana kita memilih audiens, bagaimana kita memilih kata yang baik, bagaimana pendekatan agar pesan yang kita kirimkan itu dapat diterima audiens, itu sudah kita pelajari di perencanaan pesan bisnis. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah revisi. Jadi kalau pesannya ide pokoknya sudah ada, audiensnya sudah ada, maka yang harus kita lakukan adalah penulis pesan kan. Pesannya sudah ditulis, maka yang harus kita lakukan selanjutnya adalah merevisi pesan-pesan itu. Nah, yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu keterampilan merevisi pesan bisnis, pemilihan kata yang tepat, kemudian membuat kalimat yang efektif. Nah, dalam keterampilan merevisi pesan bisnis itu, yang pertama ada mengedit isi dan pengorganisasiannya, ada mengedit gaya penulisan, ada mengedit format. Nah, kalau dalam mengedit isi dan pengorganisasian pesan bisnis itu, misalnya apakah isi pesan itu telah sesuai dengan yang direncanakan, kemudian apakah poin-poin penting suatu pesan itu telah dimasukkan dengan urutan yang logis dan runtut, apakah fakta-fakta pendukung yang cukup telah tersedia, misalnya, apakah fakta-fakta yang ada telah diperiksa ulang, apakah perlu menambah informasi yang baru. Di lain pihak, dalam penyampaian pesan bisnis itu, bahan-bahan yang perlu, penting dan relevan dengan pesan bisnis yang ingin disampaikan kepada pihak lain pun juga harus diperhatikan. Tuh. Nah, contohnya misalnya kalian ingin menyampaikan suatu pesan bisnis yang kaitannya dengan penurunan omset penjualan sepeda motor di wilayah Jawa Timur. Nah, dalam pembahasannya tentang penurunan omset penjualan tersebut, kalian harus menyajikan faktanya, fakta pendukungnya, data-datanya, permasalahan apa, gitu kan. Permasalahan apa yang menyebabkan kok terjadi pemerosotannya, gitu. Yang kedua ada mengedit gaya penulisan. Nah, dalam mengedit gaya penulisan, hal-hal yang harus diperhatikan itu misalnya apakah pesan-pesan penting yang disampaikan sudah jelas, tidak membingungkan, mudah dipahami oleh si penerima pesan. Kemudian, apakah dalam penulisan pesan bisnis telah memberikan suatu pesan yang baik bagi si penerima pesan. Selanjutnya, apakah kata-kata dan frase yang digunakan sudah tepat. Dan yang kelima, apakah transisi yang digunakan dalam kalimat itu telah dinyatakan secara jelas. Gitu. Nah, di samping itu agar si penerima pesan ini lebih mudah memahami pesannya, nah, maka kalian juga bisa menambahkan seperti membuat judul, subjudul, sub-subjudul, identasi, huruf tebal, garis bawah, dan lain-lain gitu agar lebih mudah. Kalau misal pesan apa itu biasanya digaris tebali, di bold gitu kan. Selanjutnya mengedit format. Jadi langkah terakhir dalam mengedit pesan bisnis adalah mengedit format secara keseluruhannya. Di samping melakukan penelaahan terhadap tata bahasa, ejaan, kesalahan tulis, tanda baca, format penulisan, maka boleh diabaikan begitu saja. Jika format penulisannya menarik, si penerima pesan pun juga akan tertarik dalam membaca. Kemudian ada pemilihan kata yang tepat. Nah, ini kita harus memilih kata-kata yang sudah familiar. Misalnya jangan menggunakan kata-kata yang kurang familiar, gitu kan. Marwah misalnya, marwah itu kan kita kurang familiar kan. Jadi pilih kata-kata yang sudah familiar digunakan. Nah, selanjutnya pilihlah kata yang singkat. Jadi di samping memilih kata yang sudah dikenal, kalian juga harus menggunakan kata-kata yang singkat dan tepat dalam penyampaian pesan-pesan bisnis tersebut. Jadi dalam penggunaan kata-kata yang singkat itu selain efisien, itu juga akan lebih dipahami oleh si penerima pesan. Begitu ya. Misalnya dalam penggunaan kata sapaan, kita biasanya menggunakan Bapak, Ibu, Saudara, dan Anda. Jadi hendaknya juga menggunakan secara tepat sesuai dengan pangkat dan kedudukan penerima pesan tersebut. Apakah pangkatnya kedudukan penerima pesan lebih tinggi, sederajat, atau mungkin lebih rendah. Nah, contohnya misalnya ada seseorang yang ingin mengirimkan
surat kepada orang lain yang lebih tua, sebaiknya menggunakan kata sapaan Bapak, Ibu. Nah, hindari sapaannya Anda. Itu kalau kita ingin mengirimkan pesan kepada orang yang lebih tua. Gitu. Hindari kata yang bermakna ganda. Jelas ya, kata yang bermakna ganda itu kan sangat ambiguitas sekali. Jadi sangat perlu kita menghindari kata-kata yang maknanya ganda. Gitu. Nah, kemudian agar pesan yang disampaikan itu dapat diterima dengan baik, maka kita perlu membuat kalimat yang efektif. Nah, jadi kalau kalimat efektif itu adalah kalimat yang dengan sadar dan dengan sengaja disusun untuk mencapai daya informasi yang tepat dan baik. Gitu. Jadi ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun suatu kalimat, yaitu kesatuan pikiran, kesatuan susunan, dan kesatuan kelogisan. Ya, kita ingat bahwa dalam menyusun kalimat ada kalimat sederhana, ada kalimat majemuk bertingkat, dan lain-lain itu harus kita perhatikan. Nah, subjek dalam suatu kalimat itu akan menjawab pertanyaan siapa dan apa yang dilakukan oleh kata kerja dan merupakan topik dari suatu bahasan. Jadi bagaimana kita mengenali subjek suatu kalimat? Maka untuk dapat mengenali subjek itu sebenarnya adalah jawaban dari siapa dan apa. Gitu. Jadi saya rasa untuk kalimat yang efektif itu ya seperti kita belajar bahasa Indonesia, ada kalimat aktif, ada kalimat pasif, ada kalimat majemuk, kemudian ada kalimat kompleks gitu. Misalnya dalam menyusun kalimat, nah itu kalian bisa menggunakan kalimat mana yang digunakan. Nah, jika mempunyai 2 buah ide yang memiliki tingkat kepentingan yang sama, nah kalian bisa menggunakan kalimat majemuk atau kalimat penggabungan gitu kan. Kalau memang idenya memiliki 2 jenis ide yang berbeda dan itu sifatnya sama atau sebanding. Ini yang kita pelajari tadi, ada kalimat sederhana, ada kalimat majemuk, kemudian ada kalimat kompleks, begitu kan? Nah, kalau kalimat majemuk itu tadi yang saya jelaskan, kalau ada 2 ide pokok yang sama dan sifatnya adalah kepentingannya sama, maka kita bisa menggunakan kalimat majemuk. Sudah. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara mengembangkan paragraf? Nah, yang pertama ada ilustrasi. Jadi untuk mengembangkan sebuah paragraf atau suatu paragraf itu dapat digunakan ilustrasi atau contoh yang dapat memberikan gambaran tentang ide atau gagasan. Contoh yang diberikan dalam penyampaian pesan itu bisa diambil dari lingkungan pembacanya sendiri. Jadi supaya mereka lebih mudah mencernanya. Misalnya contohnya ketika kita membahas teknologi komunikasi yang mengalami perkembangan yang sangat-sangat pesat di akhir-akhir ini, kalian bisa menambahkan contoh penggunaan ponsel, contoh penggunaan email, contoh penggunaan media sosial gitu. Tuh, ilustrasi. Kemudian perbandingan. Jadi kalau perbandingan itu cara mengembangkannya itu perlu memerlukan wawasan pikiran yang sangat luas bagi penyampaian pesan bisnis. Misalnya jika topik bahasanya tentang belanja online atau online shopping, kalian bisa mengembangkan dengan membandingkan hal itu dengan sistem belanja tradisional baik di pasar maupun pertokoan. Misalnya kalian ingin menyampaikan tentang hal-hal yang kaitannya dengan shopping online, jadi perbandingannya dengan belanja tradisional. Kemudian ada sebab akibat. Nah, kalau sebab akibat itu ketika mengembangkan suatu paragraf itu kalian bisa fokus perhatian besar pada alasan mengenai suatu hal. Misalnya, mengapa suatu keputusan tidak melakukan musyawarah, mengapa suatu keputusan dianggap cacat. Jadi paling tidak pola pengembangan paragraf dengan sebab akibat akan membantu memberikan arah yang jelas terhadap suatu pokok bahasan. Yang keempat ada klasifikasi. Jadi paragraf itu juga bisa kita kembangkan dengan cara melakukan klasifikasi atau pengelompokan ide umum ke dalam ide-ide khusus.
Misalnya jika topik bahasanya tentang masalah internet, nah Anda kan dapat mengembangkan paragraf ke dalam beberapa subtopik sejarah internet, pengertian internet, keunggulan internet, kelemahan, sistem pengamanan, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah pemecahan masalah. Jadi kalau dalam pemecahan masalah ini, kalian bisa memusatkan ide atau gagasan tunggal kesatuan ide untuk setiap paragrafnya. Tuh. Nah, misalnya akan mampu cara pengembangan paragraf pemecahan masalah ini itu akan membuat kita mampu memberikan latihan analisis yang sangat diperlukan oleh seseorang dalam pengambilan keputusan dalam organisasi. Gitu. Jadi harus ada masalahnya apa, kemudian nanti kita bisa mencarikan solusinya seperti apa, itu pemecahan masalah. Gitu. Oke, sekian materi minggu ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.